Inilah yang kalian tunggu-tunggu, pendaftaran CPNS Kejaksaan 2023. Gue bahas alur yang harus lo ikutin supaya lo lulus di seleksi ini. Dan nggak salah milih formasi, karena gue yakin lah orang yang ada di sini pasti bingung. Mau pilih mana sih, penjaga tahanan atau pengelola penanganan perkara? Karena keduanya sama-sama gede dan formasinya khusus untuk SLTA sederajat. Jadi sangat available banget buat lu nih. Siapa tahu dari video ini lu bisa dapet jawabannya. Yuk, mari kita bahas aja. Selamat datang di Koma Channel. Sebelum ke pembahasan, gue mau bilang hati-hati sama seleksi CPNS Kejaksaan tahun 2023. Ngeri bos, ngeri. Bayangin aja nih, link pengumuman pengadaan CASN Kejaksaan itu langsung tiba-tiba drop gegara banyak yang akses ketika penguploadan pengumuman pengadaan CASN. Bahkan nih ya, pihak kejaksaan membagikan alternatif link untuk download pengumuman. Ini saking banyaknya yang mau ngakses. Nah, di sana tertulis alternatif link untuk download pengumuman pembukaan seleksi CPNS Kejaksaan RI. Terima kasih atas antusiasisme yang luar biasa. Karena tingkatnya traffic website Biro Pek Kejaksaan, maka kami buatkan link alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Wow. Artinya apa? Banyak yang tertarik dengan kejaksaan tahun ini. Gue udah bahas panjang lebar di video ini perkembangan kejaksaan dari tahun ke tahun. Bahkan tahun ini hampir 2 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, langsung ke pembahasan. Formasi kejaksaan sudah dibuka. Bagi kalian yang memiliki minat dan ingin mengabdi kepada negara, dipersilakan untuk mendaftar. Lumayan loh, formasinya ada 8.095 formasi. Di antaranya 7.546 formasi untuk CPNS dan 249 untuk P3K. Langsung aja deh, ini dia roadmaps atau alur yang harus lu tempuh supaya lu lulus di CPNS Kejaksaan. Oke, dimulai dari formasi jaksa. Formasi jaksa membuka sebanyak 2.000 formasi dengan roadmap seleksi administratifnya seperti ini. Dari pelamar, habis itu ke registrasi SSCASN, pilih kejaksaan, terus pilih formasi. Nah, itu step 1. Nah, untuk persyaratan berkas itu usianya 18 sampai 27. Suket itu maksudnya surat keterangan belum menikah. Terus tidak buta warna, cacat fisik dan mental, bertato dan bertindik. Terus suket BMI 18,5 sampai 25. Nah, BMI itu indeks massa tubuh. Gini nih hitungnya tuh, BMI itu sama dengan berat badan dalam kilogram itu dibagi tinggi badan dalam meter dikalikan tinggi badan dalam meter juga. Contoh nih, berat badan lu 60 kg, tinggi badannya 170 cm, dibagi dengan 100 kan, jadinya kan 1,7 meter. BMI-nya berarti 60 kg dibagi 1,7 meter kalikan 1,7 meter. Itu hasilnya 60 per 2,88 atau 21,42. Nah, 21,42 ini termasuk rentang dari BMI yang dipersyaratkan oleh kejaksaan. Tinggi badan untuk pria itu 160, ini maksudnya cm, dan wanita itu 155. Habis itu ada surat lamaran yang diunduh di Biro Pek. Nah, surat lamarannya kayak gini, lu bisa download di websitenya di Biro Kepegawaian Kejaksaan. Dan ini yang penting nih, materai. Kan sekarang pakai materai, lu harus perhatikan itu juga. Terus 2 pernyataan unduh di web Biro Pek, 2 pernyataan itu download di sana juga. Begini nih suratnya nih. KTP asli, foto background merah, kemeja putih, ijazah S1 asli ataupun legalisir. Terus untuk ijazah S1 itu dengan jurusan hukum ya, S1 ilmu hukum atau S1 hukum. Terus TOEFL di atas 450 atau IELTS itu di atas 5. SKCK yang masih berlaku. Terus surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu untuk step 2, persyaratan dan berkas. Habis itu bisa memilih umum, cum laude. Enaknya kalau misalkan cum laude ya, lu bisa terhindar dari banyaknya persaingan. Karena kan tidak semua orang cum laude dan juga ambang batas SKD-nya tuh lebih mudah. Tapi ya gitu, saingannya lu ya sama monster-monster semua. Terus ada putra-putri Papua dan Papua Barat. Itu untuk alur atau roadmap seleksi administrasi dari formasi jaksa.
Nah, kedua, petugas barang bukti. Formasi petugas barang bukti membuka sebanyak 1446 formasi dengan roadmap seleksi administratifnya seperti ini. Pelamar itu harus mengikuti registrasi SSCASN, pilih Kejaksaan RI, pilih jenis formasi, itu step satunya, habis itu ke persyaratan dan berkas. Usia itu 18-35, terus tidak buta warna, cacat fisik dan mental, bertato dan bertindik. Surat keterangan sehat BMI 18,5 sampai 28. Tinggi badan pria itu 160, sedangkan wanita itu 155. Surat lamaran unduh di web Biropak. 2 pernyataan unduh di web Biropak. KTP asli, foto background merah, kemeja putih, ijazah D3 asli atau legalisir. Nah, untuk ijazah itu dengan jurusan ini nih, D3 Ekonom, D3 Manajemen, D3 Teknik Informatika, dan seterusnya. Habis itu transkrip IPK di atas 2,75, terus keterangan akreditasi BAN PT atau perguruan tinggi, SKCK yang masih berlaku, terus surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu step keduanya. Nah, petugas barang bukti itu bisa memilih 3 ini, umum, disabilitas, maupun putra-putri Papua. Terus seleksi administratifnya. Jadi perbedaan yang mencolok antara formasi petugas barang bukti dan jaksa, selain kualifikasi pendidikan, juga kalau jaksa itu tidak boleh menikah dan harus menggunakan TOEFL. Sebenarnya gue nggak ngerti juga kenapa harus tidak boleh menikah. Atau nanti diperbolehkan juga menikah. Kalau kata gue, kalau misalkan dikhawatirkan bakal tidak profesional, ya menurut gue kalau kerja ya profesional aja. Oke, sekarang formasi untuk SLTA sederajat. Langsung nih dari formasi penjaga tahanan. Formasi penjaga tahanan membuka sebanyak 2.258 formasi. Nah, ini menjadi formasi paling banyak seseleksi kejaksaan. Dengan roadmap seleksi administrasinya tuh kayak gini. Pertama, pelamar nih harus mengikuti registrasi SSCASN. Habis itu pilih Kejaksaan RI, habis itu pilih formasinya. Itu step 1. Terus persyaratan berkas. 18-35 usianya, tidak buta warna, cacat fisik dan mental, bertato dan bertindik, surat keterangan BMI 18,5 sampai 25, tinggi badan 160, dan untuk yang cowok tadi, terus untuk yang cewek 155. Surat lamaran unduh di web Biropak. 2 pernyataan unduh di web Biropak juga. Terus KTP asli, foto background merah, kemeja putih, terus ijazah atau STTB, SLTA, terus daftar nilai SKUN. SKUN itu surat keterangan hasil ujian nasional. Habis itu SKCK yang masih berlaku, surat keterangan bebas narkoba, terus sertifikat komputer, ini yang penting nih, sertifikat komputer atau Microsoft Office, terus sertifikat bela diri atau security. Nah, ini nih, gue mau bahas panjang lebar masalah sertifikat nih. Gue bingung ya, kenapa harus ada sertifikat? Oke lah, katakanlah untuk mengambil calon peserta yang berkompeten dan sesuai bidang. Oke, tapi dengan syarat lu gak boleh menguji lagi. Nah, ini kegundahan gue. Karena ketika di SKB atau seleksi kompetensi bidang, ada ujian atau mempraktekkan penguasaan komputer, atau bahkan disuruh mempraktekkan bela diri. Lah, buat apa wong ada sertifikatnya kok? Sertifikat itu menandakan Anda punya validasi terhadap kemampuan tertentu. Kalau harus ada ujian kayak gitu, berarti pihak kejaksaan tidak mempercayai persyaratannya sendiri. Ini kan aneh. Kalau kata gue, mending hapus aja tuh persyaratan. Nih, gue punya video betapa tidak pentingnya sertifikat. Lu bisa nonton di sini. Abis tuh kejaksaan gue kritik. Untuk menjaga tahanan itu ada 2 tuh. Ada umum dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Oke, terakhir formasi pengelola penanganan perkara yang membuka sebanyak 2.142 formasi. Kata gue sekarang SLTA untuk kejaksaan tuh pesta banget, sumpah banyak banget. Oke, mari ke alur pendaftarannya nih. Pelamar itu harus mengikuti registrasi SSCASN, terus pilih Kejaksaan RI, terus pilih formasinya. Persyaratan dan berkasnya ini sebenarnya sama aja, hampir sama lah sebenarnya. Usia 18-35 tahun, tidak buta warna, cacat fisik dan mental, bertato dan bertindik. Surat keterangan BMI 18,5 sampai 28 standar. Terus tinggi badan 160 untuk pria, terus untuk wanita 155 cm. Surat lamaran ya unduh di web Biropak. 2 pernyataan itu unduh di web Biropak juga. KTP asli, terus foto background merah, kemeja putih, terus ijazah atau STB SLTA,
terus daftar nilai SKUN, SKCK yang masih berlaku, surat keterangan bebas narkoba, sertifikat komputer, atau Microsoft Office. Itu step 2. Untuk step 2 ini kalian bisa memilih umum dengan nilai ijazah minimal 7, disabilitas itu disabilitas derajat 1 atau derajat 2, terus nilai ijazah minimal 7. Terus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat, yaitu untuk seleksi administrasinya. Dan ini adalah persyaratan umum formasi kejaksaan. Persyaratan umumnya itu WNI, takwa pada Tuhan dan taat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Berusia paling rendah 18 tahun, tidak pernah dipidana penjara lebih dari 2 tahun, bukan PNS, CPNS atau CPPK, TNI dan Polri. Tidak pernah dipecat secara tidak hormat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak terlibat pada ormas yang terlarang, kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan, sehat jasmani dan rohani, tidak mengonsumsi narkoba, bersedia ditemukan di seluruh NKRI dan negara lain yang ditentukan. Itulah semua roadmaps maupun persyaratan umum yang harus lu taati. Kalau lu butuh info mengenai seleksi CPNS kejaksaan, lu bisa tonton di YouTube Koma Channel. Ada banyak banget lu bisa nonton sampai lu paham bener-bener nih seleksi. Makanya jangan lupa like, comment, subscribe buat ngebantu channel ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya.